Santapan Harian. Hari ini kita akan membaca Ulangan pasalnya yang ke-27. Namun kita akan membacanya pada ayat yang pertama hingga ayatnya yang ketiga. Sebelumnya, mari kita berdoa. Di saat ini kami siap Engkau rengkuh di dalam kebenaran sabda-Mu. Di dalam sabda-Mu ya Kristus, kami berserah. Amin. Ulangan 27 ayat 1-3. Musa disertai para tua-tua Israel memerintahkan kepada bangsa itu, "Berpeganglah pada segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Pada hari kamu menyeberangi sungai Yordan ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Kamu harus menegakkan batu-batu besar dan mengapurnya. Lalu pada batu itu kamu harus menuliskan segala perkataan hukum ini. Sesudah kamu menyeberang untuk masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu." Sahabat Santapan Harian, manusia cenderung membutuhkan sesuatu yang bisa mengingatkannya akan hal-hal penting yang telah terjadi dalam hidupnya. Musa memberi perintah kepada bangsa Israel yang telah dipimpin Tuhan keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Perintah yang diberikan Musa adalah membuat batu peringatan. Batu peringatan itu akan menjadi tempat mereka menuliskan segala hukum yang Tuhan berikan. Sesudah bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan dan sampai di Gunung Ebal, Musa memerintahkan mereka untuk mendirikan mezbah bagi Tuhan dengan batu-batu besar. Di mezbah itulah mereka mempersembahkan kurban bakaran dan keselamatan, serta menuliskan segala perkataan hukum dengan jelas. Musa memerintahkan bangsa Israel melakukannya agar mereka terus mengingat apa yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup mereka. Batu peringatan itu menjadi tanda bahwa mereka sudah dibawa sampai ke sana hanya karena pertolongan Tuhan semata. Pada hari itu pula, Musa membagi bangsa Israel berdasarkan suku-suku mereka. Suku Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Yusuf, serta Benyamin berdiri di gunung Gerizim untuk memberkati. Sedangkan suku Ruben, Gad, Asher, Zebulon, Dan, serta Naftali harus berdiri di gunung Ebal untuk mengutuki. Sedangkan orang-orang Lewi mengatakan kepada seluruh Israel dengan suara nyaring, 12 ucapan kutukan. Terdapat dua hal yang bisa kita pelajari dari kisah ini. Pertama, Tuhan ingin kita membuat batu peringatan sebagai pengingat diri, yaitu sebagai pengingat atas karyanya dalam hidup kita. Jika dulu bangsa Israel menulis di batu, kini kita bisa mencatatnya di buku atau media sosial untuk dikenal. Kedua, kita tidak hanya menulis, tetapi juga menyampaikan firman Tuhan. Saat kita berbicara, kita diingatkan kembali akan isi perkataan itu. Firman Tuhan seperti pedang bermata dua, berbicara kepada pendengar sekaligus penyampainya. Jadi, renungkan caranya agar pertolongan Tuhan tetap hidup dalam ingatan kita. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur atas perintah-Mu yang memberi arah dalam hidup kami. Bantu kami untuk selalu mengingat dan menjalankan perintah-perintah-Mu dengan setia. Di dalam terang firman-Mu, Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811 9910 377.
Tuhan Yesus memberkati.